Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Happy Mapping, channelnya para mappers. Oke kawan-kawan, jadi video kali ini adalah video part 2. Jadi di video part 1 atau video sebelumnya kita telah melakukan registrasi dan georeferencing dari data SHP atau data raster ini, sehingga datanya ini sudah bisa kita edit. Pada video part 2 ini kita akan mencoba untuk melakukan digitasi. Secara simpelnya digitasi itu adalah bagaimana cara kita membuild dataset yang terdiri atas file SHP. File SHP atau file shared file itu terdiri atas polygon, polyline, dan point. Jadi sebenarnya ada dua ya teman-teman, kita bisa build dataset atau kita bisa import dataset. Import dataset artinya kita mendownload data, mengambil di platform yang telah disediakan, contohnya Inageo Portal. Kalau posisinya untuk sekarang ini kita ingin membuild dataset, jadi kita ingin membuat data SHP, kita ingin melakukan digitasi seperti itu. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita masuk dulu di R Catalog seperti ini. Kemudian kita cari lokasi penyimpanan yang teman-teman ingin simpan nanti data shared filenya atau data SHP-nya. Di sini saya akan masuk di georeferencing, kemudian saya pilih new, kemudian saya membuat folder. Foldernya di sini adalah digitasi. Kemudian saya klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih save file. Di save file di sini untuk feature type-nya itu ada 3 pilihan. Secara umum ya, kita bisa pilih point, polyline atau polygon. Di sini saya akan memilih polygon dulu. Kemudian di sini kawasan RS, kawasan rumah sakit. Untuk koordinat sistemnya saya pilih geographic coordinate system. Kemudian pilih WGS 1984. Kemudian oke. Ya. Untuk polyline dan point itu prosesnya hampir sama. Nanti di akhir-akhir saya akan juga memberikan satu contoh bagaimana cara membuat untuk point dan polyline. Setelah itu kita tarik ini. Setelah itu ini kan sudah ada di sini. Jadi kita tidak usah lagi masukkan karena di sini sudah ada. Selanjutnya kita close untuk R katalognya, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih edit feature, kemudian start editing. Karena di sini kita sudah akan melakukan digitasi. Setelah itu teman-teman pilih di menu editor ini. Di sini ada kalau kita mau stop editing, kalau kita mau save filenya. Kemudian teman-teman pilih create feature. Jadi ini satu rangkaian dengan menu editor. Jadi teman-teman ketika teman-teman belum memiliki menu editor, teman-teman bisa klik di sini, klik kanan di sini. Kemudian teman-teman checklist atau centang editor. Begitupun juga kalau teman-teman belum memiliki menu georeferencing ya, di sini editor. Kemudian teman-teman munculkan editornya, sehingga menu ini akan secara otomatis muncul nanti di software RMap-nya. Kemudian kita pilih create feature. Kemudian ini kita klik kawasan rumah sakit, kemudian kita masuk di construct tools. Di construct tools kita pilih polygon. Jika teman-teman ingin membuat kotak, membuat circle, membuat ellipse dan lain-lain sebagainya seperti itu. Tapi di sini saya akan memilih polygon. Setelah saya memilih polygon, yang pertama-tama di sini yang saya akan digitasi dulu adalah lokasi rumah sakit ini secara keseluruhan. Jadi caranya adalah saya klik di sini, kemudian saya klik di sini, kemudian tarik seperti ini, klik kanan, klik kiri, terus seperti ini melakukan digitasi. Seperti ini prosesnya. Jadi kita lakukan terus mengikuti batas luar dari rumah sakit atau kawasan rumah sakit ini, seperti ini ya.
Kita ikuti terus. Kemudian jadi ketika teman-teman ingin menggeser petanya, bisa pilih yang model tangan seperti ini, kemudian tarik seperti ini petanya. Kemudian lanjut lagi, ketika ingin melanjut lagi itu klik lagi poligon di sini dan itu tidak terputus. Lanjut terus. Lanjut seperti ini. Lanjut terus. Ini. Kemudian kembali lagi pilih yang ada tangannya atau logo tangan, kemudian di poligon lagi, lanjut lagi terus. Lanjut. Kemudian ketika teman-teman setelah sampai di titik akhir, usahakan titik di awal itu di tumpang tindih dengan titik akhir seperti ini. Kemudian teman-teman klik atau double klik. Oke, jadi ini dia. Ini untuk membuat normal ya, seperti ini. Ini kita pilih ini. Tarik dulu. Jadi inilah dia data poligon kita. Ini data poligonnya. Dari data poligon ini nanti yang akan kita melakukan cut lagi poligon untuk mengikuti objek yang ada di sini. Jadi caranya ini kita netralkan dulu, kita hilangkan dulu fill colornya seperti ini. Kemudian ini di sini kita berikan warna ini. Kita untuk outline-nya kita kasih 2 seperti ini ya. Selanjutnya kita ingin mengikuti atau ingin melakukan digitasi sesuai dengan isi yang ada di lokasi rumah sakit ini. Jadi pertama-tama yang kita digitasi dulu adalah lokasi yang terluar ini, yang parkiran ini. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan digitasi untuk melakukan cut poligon, teman-teman harus mengaktifkan dulu seperti ini. Teman-teman pilih ini, kemudian aktifkan poligon yang telah teman-teman buat. Setelah itu sama, klik di sini. Kemudian teman-teman cari cut polygon. Ini dia, cut polygon tools. Jadi teman-teman pilih cut polygon tools, klik seperti ini. Kemudian klik juga di sini. Ini dia, klik ini cut polygon tools. Kemudian teman-teman silakan melakukan cut dengan mengklik di luar seperti ini, kemudian menarik ke dalam seperti ini. Seperti ini prosesnya. Seperti ini ya. Kemudian nah, jadi di sini sudah terpisah. Ini sudah terpisah dengan ini. Kita lihat dulu ya. Ini sudah terpisah ini, kemudian ini. Nah, kemudian teman-teman lakukan lagi selanjutnya hal yang sama di selanjutnya. Coba kita buat untuk jalan ini. Prosesnya sama ya. Prosesnya sama. Untuk jalan ini kita lakukan digitasi di sini ini. Kita lakukan digitasi. Prosesnya hampir sama seperti ini. Ini prosesnya. Kemudian sini. Oke. Jadi sini kita telah klik ini, kemudian ini dan ini. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Di sini kita akan mencoba untuk ini dia. Kita akan mengambil untuk jalan dulu ini semua ini. Kita ambil. Dari caranya hampir sama tadi. Kita cut poligon, kemudian ambil di sini, lanjut di sini, kemudian di sini, lanjut di sini, ini, lanjut, kita klik di luar. Jadi sudah terpisah ya. Kita coba ganti dulu ini. Ya. Oke, kita normalkan dulu. Jadi di sini ini sudah ada ya. Sekarang kita akan bermain di sini lagi karena di sini bukan cuma satu objek. Di sini ada beberapa objek. Jadi kita akan bermain di sini, melakukan cut di sini. Yang pertama-tama kita akan lakukan cut dulu untuk kawasan RTH-nya ini. Kawasan RTH. Caranya sama ya.
Kita cut di sini dulu seperti ini. Kita lakukan cut di sini. Oke, ini sudah terpisah, ini sudah berdiri sendiri. Ini sudah berdiri sendiri, kemudian kita lakukan lagi untuk ini. Jadi caranya itu sama ya, caranya. Kita di sini. Di luar sini, kemudian masuk di sini. Ini seperti ini. Oke, ini sudah terpisah sendiri. Ini lagi kita akan potong juga di sini. Kita pilih cut lagi ya, cut polygon. Kita ambil dari luar. Kita digitasi terus masuk seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali di sini. Ini sudah terpisah. Ini sudah terpisah. Sekarang kita akan memisahkan juga untuk kawasan inti dari rumah sakit ini atau bangunan utama rumah sakit. Caranya sama ya. Kita mengambil dari luar ini ya, seperti ini. Prosesnya seperti ini. Kemudian kita double klik di luar juga seperti ini. Oke, ini sudah terpisah. Ini sudah terpisah. Ini juga. Sekarang kita untuk ini apa ini? Fasilitas limbah B3, gas dan lain-lain. Kita akan pisahkan juga ini. Sama prosesnya. Kita klik di sini. Ini kita aktifkan yang ini karena untuk kawasan fasilitas limbah B3 itu masih mengikut di jalan ini. Jadi kita ingin memisahkan. Caranya adalah kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Seperti ini. Ambil di sini. Kita ambil begini ya, di dalam saja. Ini dia, kita ambil di sini. Ini kemudian kita klik 2 kali di sini. Oke, sudah terpisah. Ini sudah terpisah ya, ini sudah terpisah juga. Ini jalan, ini juga jalan, ini parkiran. Ini lagi apa ini ya? Ini adalah fasilitas workshop dan TPS. Kita akan pisahkan ini dengan caranya sama ya. Kita klik di sini, ini kita masuk di sini, kemudian kita ambil di dalam seperti ini. Kita perbesar juga ya, kita zoom in dulu. Kita ambil di dalam sini, kita tarik di sini, kemudian kita ambil di sini lagi, kemudian kita double klik. Oke, sudah terpisah. Ini sudah terpisah, ini tersendiri. Selanjutnya ini masih ada RTH di sini. Ini adalah parkiran dan di sini juga masih ada RTH. Jadi kita aktifkan dulu yang di sini seperti ini. Karena ini nanti yang akan kita pisahkan. Kemudian kita pilih cut lagi polygon. Kita masuk di sini, kita digitasi di sini, ini. Kemudian masuk di sini. Ini sudah terpisah ini. Tersendiri. Kemudian ini lagi. Kita ambil ini. Yang ini adalah ruang pasien COVID. Kita masuk cut polygon di sini, kita ambil seperti ini, masuk di sini, masuk sini kita. Oke, ini sudah terpisah sendiri. Kemudian yang terakhir adalah untuk kawasan parkir. Caranya sama, kita ambil di sini, seperti ini. Oke, sudah terpisah. Sudah terpisah sendiri. Jadi kawan-kawan bisa melihat sekarang untuk ini sudah terpisah semua. Ini adalah data atribut kita. Ini sudah terpisah semua. Jadi ada 16 polygon.
Jadi sekarang kita akan memberikan penamaan dari masing-masing poligon ini, dan kita juga menggabungkan poligon-poligon yang terpisah. Kita perbesar lagi seperti ini. Kemudian kita save dulu ya, Kita save dulu seperti ini, save. Kemudian kita akan meng-add. Jika teman-teman ingin menambahkan kolom di sini, teman-teman harus stop editing dulu. Tapi ingat ya, teman-teman harus save dulu sebelum melakukan stop editing. Selanjutnya kita pilih add. Di situ keterangan. Kita pasang aja keterangan. Kemudian teman-teman pilih teks, karena yang kita akan mengisi nanti adalah berupa huruf, bukan angka. Kalau kita memilih untuk angka itu double. Kita pilih teks seperti ini, kemudian kita AutoCAD saja. Ya. Selanjutnya di sini kita akan mengisi. Ya. Ini untuk parkiran. Di sini kan ada 3 parkiran. Parkiran ini pertama, kedua, kemudian yang ketiga ya. Jadi kita identifikasi dulu parkiran pertama. Kemudian kita tekan shift, parkiran kedua ada di poligon 14, kemudian parkiran ketiga ada di poligon 10. Jadi kita akan menyatukan 3 parkiran ini dalam satu tabel. Jadi caranya itu adalah kita masuk ke sini, kita start editing dulu. Kita start editing, kemudian kita masuk di merge. Merge ini adalah menggabungkan 2 atau lebih poligon. Kita klik merge, kemudian kita klik OK seperti ini. Jadi ini sudah tergabung ya. Kemudian kita masukkan di sini, kita kawasan parkir. Selanjutnya jalan. Ini adalah jalan. Kemudian ini adalah jalan juga, dan ini adalah jalan. Ada 3 juga poligon untuk jalan. Jadi caranya sama ya, kita merge seperti ini. Kita oke. Sini kita pilih jalan. Selanjutnya untuk RTH, ruang terbuka hijau. Sini ada berapa RTH-nya? Kita lihat dulu, 1, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 poligon untuk RTH. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu merge. Oke, kemudian di sini adalah ruang terbuka hijau. Selanjutnya ini adalah bangunan utama rumah sakit. Kita lihat dulu keterangannya. Bangunan utama rumah sakit. Bangunan utama RS. Kemudian untuk ini tadi apa ya? Fasilitas limbah dan gas. Fasilitas limbah dan gas. Kalau ini apa? Ini workshop dan TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Fasilitas, kemudian ini adalah workshop dan TPS. Ya. Kemudian apa lagi ya? Ini apa ini? Ini adalah ruangan pasien COVID. Ruangan pasien COVID. Di sini. Oke, jadi di sini ada poligon yang tidak teridentifikasi, jadi kita hapus saja ya. Hapus saja. Oke, ini ternyata masih ada RTH juga ya. Tidak kita langsung gabungkan saja dengan RTH utama tadi. Pilih merge. Oke, jadi kita masukkan lagi namanya ruang terbuka hijau. Oke, kemudian kita save dan stop editing. Kita hilangkan ini, kemudian kita perfil dulu, kemudian kita hilangkan ini. Di sini kawan-kawan bisa melihat ini untuk area parkir, ini untuk jalan,
Kemudian ini untuk bangunan utama rumah sakit, ini untuk fasilitas limbah dan gas. Kemudian ini adalah workshop dan TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Kemudian ini adalah ruang pasien COVID dan ini adalah ruang terbuka hijau. Kita lihat. Ini. Ya. Jadi begitulah cara untuk melakukan digitasi dengan membuild dataset yang terdiri atas poligon. Kalau untuk polyline atau untuk poin itu teman-teman sangat simpel juga ya, kurang lebih hampir sama. Kita hanya masuk di new, kemudian kita pilih save file. Di sini contohnya jalur limbah, kemudian pilih polyline, kemudian edit mengikuti geographic coordinate system, kemudian oke. Jadi di sini sudah ada, sama kita edit feature, kemudian kita close ini, kemudian masuk di sini. Jadi di sini kita ingin membuat jalur limbah. Jalur limbahnya itu contohnya jalur limbahnya terbuang ke sini melalui ini. Jadi caranya sama, kita pilih line. Tadi di sini kalau poligon itu tertulis di sini poligon, kalau di sini line. Kemudian langsung saja kawan-kawan klik di sini, contohnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah jalur untuk limbah. Contohnya teman-teman ingin memberikan dapat ini, kemudian pilih save dan stop editing. Kemudian kita juga bisa melihat untuk menambahkan keterangan. Kemudian di sini kita tambahkan keterangan, kemudian kita pilih teks, kemudian kita start editing untuk mengisi, start editing, kemudian di sini jalur pipa limbah, kemudian kita save dan stop editing. Ini dia. Kalau untuk poin itu caranya sama juga ya, untuk poin. Jadi teman-teman jika ingin membuat poin, caranya sama ya. Oke, jadi caranya sama ya. Kalau teman-teman juga ingin membuat poin, caranya sama seperti ini. Klik kanan, pilih new, kemudian pilih SHP. Di sini contohnya titik kumpul. Untuk evakuasi ya, titik poin, kemudian sama ya. Word, kemudian WJS 1984, kemudian oke. Di sini sudah titik kumpul, kita klik kanan, kita pilih edit feature, start editing, kemudian kita close ini, kemudian kita masuk di create feature, kita pilih titik kumpul. Di sini poin, contohnya di sini titik kumpul 1, titik kumpul 2, titik kumpul 3. Kemudian kita save dan stop editing, kemudian kita klik kanan, kita pilih open attribute table, kita tambahkan keterangan juga, kemudian kita pilih teks, oke, kemudian kita start editing lagi, kemudian kita masukkan di sini titik A, titik kumpul A, titik kumpul B, kemudian titik kumpul C, kemudian kita save dan stop editing. Ini dia titik kumpulnya. Oke, jadi sangat simpel ya. Begitulah cara untuk membuild dataset atau melakukan digitasi untuk membuild dataset berupa poligon, polyline, point. Oke kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video part 3. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.